Kakinya sampai patah. Iya, udah Yang patah. mana? Yang kiri kanan? Yang kanan. Yang kanan. Iya, ini juga pakai jedok saya. Pakai apa? Jedok. Jedok teh naon sih? Dibalut gitu. Oh, masih. Masih. Sampai sekarang. Iya. Kemarin habis apa? Replacing. Sebentar, jatuhnya 5 tahun lalu. Enggak, dari Bu, mednya dong, Bu. Dari umur 2000 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya Irfan Hakim bersama Danu Sadanu kembali bisa menjumpai pemirsa setia MNC TV dalam acara yang dinanti-nanti setiap pagi. Inilah dia Siraman Kalbu, Sejukan Hati. Senang ya Pak ya, semangat ya Pak. Iya, Bapak dari mana saja? Dari tadi. Iya, nunggu. Tadi yang bikinin saya sarapan, tadi nasi gandul siapa? Teman dari Indramayu, betul ya? Ada atau Indramayu ini atau yang lain mungkin ya. Terima kasih siapapun yang sudah bikinin kita sarapan tadi. Itu nasi gandul. Iya, enak banget. Enak. Itu kuahnya, itu kuah beneran apa minuman ya? Banyak banget itu. Wah, banyak sekali. Dagingnya nyari nggak ada. Terima kasih ya perhatiannya ya. Tahu aja kita selalu sarapan bersama ya Ustaz ya. Ya alhamdulillah, kalau terus-terusan ya alhamdulillah lah. Udah. Kita buka dengan sebuah pantun nih. Hari Minggu kedatangan tamu. Tamunya dari Jepang bawa oleh-oleh. Tanamkanlah Islam pada diri anakmu. Agar kelak menjadi anak yang soleh. Cakep. Udah hebat. Tema kita hari ini pasti sangat menarik apalagi untuk para orang tua, yaitu mendidik anak memasuki usia puber. Puber pertama ya, ada lagi bapak-bapak masuk ke usia puber kedua. Beda cerita itu. Beda cerita. Kita ini usia anak-anak yang puber. Ya, belasan tahun remaja gitu ya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang mendidik anak memasuki usia puber ini memang yang harus kita ketahui ya. Jadi mendidik anak memang ini bisa menjadi kesulitan bagi orang tua ya. Jadi dalam satu hadis diceritakan bahwa mendidik anak itu memang di usia 7 tahun ya mengajarkan sholat. 7 tahun nanti di usia 10 tahun kalau dia tidak menjalankan sholat dipukul. Tapi pukul bukan pukul kencang. Bukan tonjok. Wah itu kayak gini. Sholat. Ayo sholat ayo. Ayo sholat giring gini. Iya. Ambil air wudhu, ayahnya ngikutin. Ya wudhu seperti itu. Jadi masih usia anak-anak dan menjelang remaja. Iya. Kalau sudah remaja pagi sudah akil balik itu mah udah harus diingatkannya dengan keras dan udah jadi harusnya ya. Jadi begini, jadi nggak usah pakai tangan lah begini, tangannya begini. Ayo wudhu. Udah gede gitu. Harusnya udah jadi didikan dari anak-anak. Jadi anak-anak. Jadi intinya adalah kita jangan mengambil suatu kesulitan. Memang harus dari kecil kita didik. Karena besok anak-anak kita itu juga akan menjadi saksi bagi orang tuanya di akhirat. Jadi anak-anak itu dididik agama dengan baik atau enggak. Persoalan nanti orang tuanya itu mau sombong kalau anaknya hebat, itu urusan orang tua dengan Allah Ta'ala. Tapi kewajiban orang tua itulah adalah mendidik anak. Ya, menjadi anak yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah. Ku anfusakum wa alikum naro. Itu sudah dijelaskan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai seorang imam itu betul-betul dia harus melihat, mendidik dan mengayomi ya kalau ada kekurangan kesalahan itu diayomi itu bukan hanya dilindungi tapi dilindungi dari api neraka yaitu tetap dididik, dididik terus menerus. Karena anak itu bisa mengantarkan orang tuanya ke surga, begitupun sebaliknya jika orang tua tidak mengajarkan agama kepada anaknya, katanya sebuah dalil menyebutkan bahwa ketika anak mau masuk neraka, tunggu dulu, saya seperti ini karena orang tua aku tidak mengajarkan. Akhirnya bisa terseret ke neraka juga saja.
Itu orang tuanya di mana kok Ya bisa itu terseret? banyak Ustadz yang gitu Ustadz. Yang Iya. orang tuanya nggak tahu agama ya udah anaknya juga Nah. dibiarkan saja. Itulah repotnya ya. Kalau orang tuanya nggak tahu agama, dia nggak masuk surga dulu pasti masuk neraka. Iya, bisa Iya kan? terseret juga. Atau ada Jadi- juga orang tua yang sibuk sendiri Ustadz. Nah itu juga sama. Sibuk sendiri, ibadah sendiri, anaknya terbengkalai. Anaknya terbangnya sama. Nah itu masuknya dia nggak tanggung jawab. Itu dia. Dia tidak bisa mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Padahal ayat-ayat Quran itu kan harus kita amalkan ya. Ya. Jadi ibaratnya kita sebagai imam itu susah-susah. Ya dibilang susah jangan bilang susah. Kalau kita ingin surga ya harus dikerjain kan gitu ya. Harus dikerjakan. Enggak apa-apa. Memang namanya masuk surga itu susah. Masuk surga cium tangan aja. Enggak. Enak semua masuk surga cium tangan aja. Enggak bisa ya. Masuk surga itu nggak bisa hanya cuma cium tangan, nggak bisa, banyak atributnya. Ya, masuk surga sholat aja, ya belum tentu kalau dia kelakuannya jelek dan sebagainya. Ya. Ya bahagia rasanya kalau kita sebagai orang tua melepas anak pun dimanapun dia nanti tinggal, misal kuliah di mana, berpisah harus sekolah kemana, kita akan lebih tenang jika pendidikan agamanya sudah kuat di dalam rumahnya sendiri ya Ustaz ya. Betul, Nggak was-was lagi. Betul, tapi jangan keluar negeri deh. Kalau luar negeri Timur Tengah mah boleh-boleh aja lah. Iya. Apapun lah Ustaz, jangan menyudutkan satu negara pun. Tapi sebentar, dari tadi saya melihat Ibu, dari tadi kok pijit-pijit lutut terus, kenapa sakit? Gak apa-apa kok Irfan, cuma nyeri. Soalnya ini saudara saya juga Ustaz masih muda, usianya ya lebih muda dari Ibu sih. Lututnya udah sakit, kenapa ya? Kena santet kali ya? Ya Allah Ustadz, kalau yang jamaah di sini deh, saya sapa dulu deh. Gimana kabarnya? Insya Allah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Tapi saya punya tips nih buat jamaah di studio, buat pemirsa di rumah juga, agar terhindar dari nyeri sendi. Mau tau nggak? Nih, rahasianya nih, minum ini nih. Osteocom, ini suplemen sendi yang paling komplit karena mengandung glukosamin, juga kondroitin dan ada MSM-nya juga. Sehingga lebih cepat menyembuhkan nyeri sendi. Makanya kalau minum Osteocom langsung terasa khasiatnya. Sama nggak Van? Dengan yang lain? Pasti beda lah Pak Ustadz. Sekarang kan emang banyak suplemen sendi yang murah, tapi nggak komplit. Memangnya Oh, iya. jamaah mau beli yang murah tapi lama sembuhnya? Waduh, enggak dong. Mau hemat malah kumat ya. Makanya jamaah di studio juga ya, minum Osteocom aja yang ada MSM-nya. Karena berdasarkan penelitian dan juga uji klinis, Osteocom ini jauh lebih efektif mengatasi nyeri sendi dibandingkan suplemen sendi lainnya. Jadi kita tuh bisa aktif beraktivitas tanpa nyeri lagi. Dan Osteocom ini juga dapat diminum 2-3 kali sehari sesudah makan dan bisa dibeli di apotek dan juga toko obat terdekat. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, Osteocom itu halal jemaah. Jadi ingat ya jemaah ya, kalau nyeri sendi, yang nyeri sendi ya pengapuran, asam urat di lutut, pinggang, bahu, leher. Nah, minumnya apa? Osteocom. Betul itu. Osteocom. Nah, sekarang saya mau bagi-bagi hadiah deh. Uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk penelpon yang beruntung. Coba ya, caranya gampang sekali, tinggal telepon ke nomor di bawah ini. Siap ya, passwordnya nanti kalau kita bilang Osteocom, dijawabnya adalah Osteocom sendi sehat terawat. Itu passwordnya. Apakah sudah ada yang masuk? Halo? Osteocom? Osteocom sendi sehat terawat. Oh iya, dengan siapa ini? Dengan Yulia Sari, Pondokopi. Di Pondokopi, Yulia Sari. Silakan Ustaz pertanyaannya. Suplemen sendi apa yang kandungannya ada MSM-nya? Nah, apakah A. A. Osteocom Osteocom, atau B. B. Ostecom? A. Osteocom. Osteocom. Waduh, selamat ya. Anda Selamat, benar. Anda benar. Dan pajak ditanggung oleh pemenang ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Osteocom, silakan kunjungi website kami di www.osteocom.com. Dan ikuti juga kuis Osteocom lainnya di Facebook osteocom.lapi. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Orang saya salam sama yang nelpon. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di sini di Siraman Kalbu, Sejukan Hati.
Ustaz, saya tuh sebetulnya nunggu teman saya, murid Ustaz juga. Ibu tau nggak ada teman saya cirinya tuh hidungnya mancung, kacamatanya bolong. Terus udah gitu janjian pakai baju hijau juga. Janjian aku bilang aku mau Ustaz baju hijau, dia mau pakai hijau juga. Lihat nggak Bu? Di mana? Mana? Oh iya, Ustaz Zaki Mirza sudah ada di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Sehat, A? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Sehat. Kacamatanya bolong nggak sih ini? Ini namanya, ini ada kacanya loh. Ada kacanya. Bisa ucek-ucek mata kacanya, iya. Ini kayaknya beli karpet dapat baju koko ya? Iya, koko yang ini. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita lagi ngomongin ini, mendidik anak masa puber. Iya. Mendidik anak itu kan ada masa-masanya. Kita juga sampai sekarang masih jadi anak buat orang tua kita kan. Betul. Nah untuk masa puber itu masa transisi dari remaja ke dewasa. Saya salam dulu ya. Oh belum salam memang? Belum salam. Oh buat saya tadi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa pubertas itu dalam bahasa Islamnya, bahasa tarbiyahnya disebut daurul murahaqah, atau masa di mana seorang anak beralih beranjak jadi lebih dewasa. Betul. Makanya sebenarnya pondasi paling awal itu adalah bagaimana si orang tua di awal memberikan nama kepada anaknya. Dari nama saja Dari sudah nama. mulai ada unsur pendidikannya? Iya, karena likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang yang punya nama itu kadang menentukan bagaimana nanti dia didoakan orang lain ke depan. Contoh, ketika namanya Abdullah, ya Abdullah, hamba Allah, itu doa Bu. Jadi ketika dipanggil sama orang dengan panggilan yang lengkap, ya Abdullah, berarti didoakan untuk jadi hamba Allah yang taat. Iya, jangan Nah, disingkat. nah itu. Nama Abdullah panggilnya Duloh. Makanya ada harfun nida dalam bahasa Arab atau dengan kalimat ya, wahai. Jadi supaya menjadi doa. Makanya anak itu ditentukan bagaimana namanya. Itu pondasi paling awal. Tapi jangan juga mentang-mentang harus pakai bahasa Arab semua maunya. Ahmad Sahun. Padahal kan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Berarti artinya lalai. Sahun berarti orang yang lalai. Kita ngedoain dia buat jadi lalai. Yang penting bahasa Arab. Yang penting bahasa ada di Arab. Quran, katanya. Betul. Ada Siti Migrofah. Migrofah tuh artinya gayung. Nenek kali ya gayung. Makanya harus sesuai nama karena itu jadi doa. Dan orang tua itu ketika memberikan nama, maka dia sudah berdakwah dengan namanya si anak. Nah biasanya nama anak itu diambil supaya romantis nih dari dua belah nama bapak dan ibunya. Iya. Misalnya ibunya Faizah, bapaknya Haris, anaknya Faris. Itu kan jadi romantis Ibu ya, perpaduan. Ibunya Weni, kemudian bapaknya Andi, anaknya Wendy. Nah yang repot nih bapaknya Basri, ibunya Kokom. Baskom. Itu nama, makanya Yang penting romantis sama dua orang tua. Basri dan Kokom, Baskom. Jadi sebenarnya dari awal saja Bu sudah sangat menentukan nama itu. Karena nanti ingat Baskom ya. Karena seseorang itu ketika dia beribadah menjadi manusia lebih baik, itu kan namanya selalu dipanggil. Makanya banyak orang yang kadang merubah nama. Contoh teman saya ada Anjas Asmara. Kemudian dirubah jadi lebih islami jadi Ustadz Faiz Mubarak. Aslinya gitu. Anjas Asmara. Anjas Asmara. Jadi kalau misalnya kita mau transfer namanya tetap Anjas Asmara gitu kan. Tapi dia ganti nama. Jadi yang penting itu adalah bagaimana menamakan di awal Ibu ya. Oke, awal nama. Selanjutnya adalah setelah dia masuk daurul murahaqah, maka orang tua ini harus lebih sering memberikan contoh daripada sekedar nyuruh. Kan ada yang bisa nyuruh doang, ada yang bisa ngasih contoh. Ya, Makanya jangan salahin anak kalau dia sering ngomong kasar, kalau si ibu ketika ngomel juga ngomongnya kasar. Dasar lu, anak setan. Si anak mikir lah, kalau gua anak setan, mak siapa kan Setan gitu.
Jadi memberikan contoh, jangan cuma nyuruh sholat tapi contohin sholat. Jangan cuma nyuruh sedekah tapi juga contohin sedekah. Iya, kadang-kadang kan kita juga kaget ya, masih usia balita tiba-tiba dia ngambil kain gitu. Terus tiba-tiba gerakan sholat, belajar dari mana? Ternyata dia suka lihat orang tuanya. Iya, makanya kisah Hasan dan Husain ketika Rasulullah sujud, itu kan naik ke atas pundaknya baginda Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah? Ya didiemin. Karena itu bagian dari bagaimana anak kecil belajar ibadah. Iya. Kan anak kecil tuh daya rekamnya kuat. Jadi semakin sering kita memberikan contoh yang baik, perkataan yang baik, cara berpikir yang baik, akhlak yang baik, maka dia akan juga semakin kuat merekam kebaikan yang kita contohin. Betul. Ada beberapa masjid kemarin sempat viral, anak-anak dilarang masuk, takut berisik kata ibadahnya. Ya. Justru anak ketika masjid itu berisik dengan anak-anak, ya itu mereka bagian dari belajarnya juga ya. Iya, belajar untuk bagaimana sholat yang benar. Betul, gitu. itu anak-anak. Nah remaja terus tiba-tiba puber gimana ini? Kalau remaja tadi selain kita memberikan contoh, yang pasti ibu harus selektif dengan siapa dia bersahabat. Betul. Temen gitu ya. Karena kan kita kalau bergaul dengan tukang parfum jadi ikutan wangi. Berbaur dengan tukang potong ikan jadi ikutan amis, bau. Jadi harus diseleksi, ini temennya siapa aja. Bukan berarti nggak boleh gaul sama tukang ikan. Itu contoh. Makanya ada pepatah Arab yang bilang khairul ashabi mayyadulluka al khairi. Sebaik-baiknya sahabat buat temen kita itu, anak kita adalah sahabat yang menunjukkan pada jalan kebenaran. Betul. Ngajak sholat berjamaah enggak, terus ngajak ke pengajian apa enggak. Makanya sekarang kan tingkat narkoba nih semakin tinggi, Ya. semakin banyak. Kenapa? Bisa jadi si ibunya sibuk nih sama urusan posting-posting di IG, Facebook gitu ya. Sekarang kan begitu nggak boleh makan bakso, foto. Nggak boleh makan beli somai, foto. Posting. Tapi anaknya lupa diurus. Itu ibunya posting, anak sampai nyungsep di got. Itu banyak yang begitu. Nah makanya memberikan contoh itu adalah satu awal langkah yang sangat tepat untuk memberikan contoh. Betul. kepada Dan pondasinya anak-anak. ketika masa anak-anak itu harus kuat. Harus kuat. Sehingga dia nanti ketika bergaul dengan siapapun, jika kuat dia yang memberikan warna, bukan dia yang terbawa arus ya. Dia mewarnai para sahabatnya kan. Ya. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan menjadi bekal juga untuk para orang tua, apalagi yang anaknya sudah mulai ABG itu, waduh, masa sekarang kan tantangannya juga berat ya. Benar. Ada gadget di mana-mana, maksudnya untuk memandang dunia itu bisa lebih luas lagi. Bukan salah gadgetnya, tapi kitanya harus siapkan mental Selektif anak lah ya. juga. Betul. Oke, Ustaz ada yang sampaikan lagi Ustaz mengenai pendidikan anak ini? Insya Allah cukup. Sudah cukup ya. Ini ada anak-anak juga yang mau nanya ke Ustaz, anak ibu bapaknya pastinya. Siap Ustaz ya? Tarik man. Tarik. Ya, silakan Ibu maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, namanya siapa? Nama saya Mamah Rohayati dari Siapa? Mamah Rohayati. Mama, Mamah Rohayati. Dari kecil namanya udah Mamah. Iya. Ya, jadi dari kecil udah jadi mamah ya. Iya. Dari mana Ibu Mamah? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Umur saya 52. 52 tahun. Lebih dekat lagi? sampai 52. Iya. Keluhan saya sakit lutut. Lutut. Iya. Tadi baru dibahas sakit lutut. Sakit lutut. Oke, udah berapa lama? Lebih dekat ya mic-nya ya? Udah hampir 5 tahun. 5 tahun ini sakit lutut. Tadinya tuh saya jatuhnya patah kakinya. Ibu dekat ya? Kakinya Sampai patah. iya udah Yang patah. mana? Yang kiri kanan? Yang kanan. Yang kanan. Iya, ini juga pakai jedok saya. Pakai apa? Jedok. Jedotnya naon sih? Dibalut gitu. Oh, masih. Masih. Sampai sekarang. Iya. Kemarin habis refleksi. Sebentar, jatuhnya 5 tahun lalu. Enggak, dari Bu, mic-nya umur dong, Bu. Dari umur 2000 tahun 2000. Berarti sudah 19 tahun. Iya. Tapi masih diikat sampai sekarang. Diikat ini mah baru-baru 4 bulan lah. 4 bulan saya udah beli terapi gitu ya. Di terapi kan ini Kak Ispan. Baru agak lumayan gitu ya. Oke. Saya ulang ya Bu ya. Iya. Dulu jatuh dari mana? Dari motor ketabrak Iya, mobil. harus jelas. Dari motor. Motor atau mobil? Motor ketabrak mobil. Oke, iya. Ibu naik motor, Iya. ketabrak mobil, Iya. jatuh sampai patah. Udah langsung dibenerin. Udah. Diapain tuh? Ya digip
Digips ya Iya. udah sembuh, udah Iya, udah lama sembuh tiba-tiba lama, sekarang lagi Ti. sakit Iya, lagi. sakit. Diobatin, akhirnya sekarang dibebet. Iya, iya. Oke, selanjutnya. Ya saya diobatinnya udah di terapi, udah ke biasa ke orang kita Ke dukun juga ya, ngapain sih Ibu kan itu jelas-jelas gara-gara jatuh. kan kata orang ada orang yang gitu katanya Sebentar, Ibu maaf ya, ngomongnya harus jelas supaya ustadznya juga jelas. Ngomongnya iya nggak jelas ya. Oke, saya pegang aja. Jadi Ibu ke dukun karena kata orang, iya ada gitu ketumpangan katanya kata gitu. orang. Iya. Ibu kok ke neraka kata orang atau kata sendiri? Enggak. Nggak mau kan? Nggak mau, iya. Iya. Tapi saya Jangan kata orang ah. ya maaf ya. Saya maafin. Jadi kata orang ini kayak ketumpangan, ke dukun. Iya, Di dukun diapain aja? Bu, sebentar Bu. Kata orang ketumpangan. Ibu emang angkot. Oke, Udah ketiga orang sama 3 orang gitu. dukun. Tapi saya ya enggak seudon gitu enggak. Ya yang penting ini kali udah ridho Allah saya harus begini gitu ya. Ya. Emang dibilanginnya kenapa ada yang kirim? Gitu katanya. Ibu ketiga kali ke dukun. Kata dukun sama, menyebutkan orang yang sama atau beda-beda? Semuanya Sama. sama. Makanya Tapi Ibu nggak mau suzon sama orang enggak, itu. Enggak saya. Terus takut itu musyrik. Iya. Tahu itu musyrik dari kapan? Udah lama. Tapi Ke saya dukunnya kapan? ada kali 1 tahun ke belakang ya. Sekarang kan saya alhamdulillah mendengarkan ini siraman kolbu. Ya alhamdulillah lumayan sehat. Tadinya ininya sakit kepalanya Ininya yang tuh. sakitnya ini. Sekiring kalau udah 3 kali kesini saya udah lumayan ini sehat aja ini. Oh, Ibu suka hadir sini sudah 3 Iya. kali ikut doa juga gitu ya. Iya ngikutin Tami ini juga sehat alhamdulillah. Sekarang keluhannya saya lutut sama pinggang kadang-kadang panas, perut kadang-kadang panas gitu. Gitu. Oke, Iya. tapi sakit lututnya itu efek dari patah yang zaman dulu itu atau ada yang lainnya sebetulnya? Kalau kata dokter osteoporosis katanya. Ini kondisinya ini nanti akan dibahas oleh Ustadz juga. Apakah benar ini sakit lututnya tuh karena patah dulu atau osteoporosis atau ada hubungannya dengan akhlak yang pernah dilakukan oleh Ibu? Nanti dibahas boleh? Nggak apa-apa Bu? Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya yang penting saya ya namanya ya sehat. Tolong bantu Pak Ustadz doa saya. Ya, yang penting sebetulnya tobatnya dulu aja Iya, ya. iya, insya Sehatnya Allah. mah nanti efek kedua insya Iya, Allah ya. insya Allah. Oke deh, nanti kita akan bahas bersama dengan Ustadz Danu. Ada Ustadz Zaki juga di sini sesaat lagi. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan.